Berhubung udah lama nggak masak jengkol, hari ini aku mau masak jengkol. Hai guys, assalamualaikum. Salam dari Kepayang Sumatera Selatan. Ini aku lagi ngupasin jengkol. Ini tadi tuh aku beli sama tetangga aku yang suka just tip ke pasar gitu. Ini tadi aku beli setengah kilo, harganya tuh 10.000. Karena udah lama banget aku tuh nggak masak jengkol. Kebetulan tadi tuh lihat postingan tetangga aku ada jengkol, jadi aku pesen aja. Ini setengah kilo lumayan banyak buat aku sama suami buat makan sore sama besok pagi. Ini sebagian ada yang busuk dan dimakan ulat ya guys, tapi nggak banyak. Ngupas jengkolnya udah selesai dan ini tadi udah aku iris-iris. Ini lanjut mau aku cuci, terus aku rendam sebentar. Ini tuh aku rendam sebentar buat ngilangin getahnya ya guys. Biasanya jengkol itu kan masih ada getahnya gitu. Ini walaupun udah tua, aku tuh biasanya kalau masak jengkol emang kayak gitu, mau tua mau muda. Sebelum aku masak pasti aku rendam dulu. Dan di sini jengkolnya tuh nanti mau aku sambel sama ikan asin rebus. Ini aku masih punya stok beberapa, jadi aku masak semua aja. Jangan lupa ikan asinnya dibersihin. Ini aku buang sisik sama kepalanya, nggak lupa sama kotoran yang ada di perutnya. Karena kalau kotoran di perutnya nggak dihilangin tuh agak pahit gitu ya guys. Biasanya itu ada yang nggak dihilangin kepalanya, nggak dihilangin kotoran di dalamnya, karena emang udah kering. Biasanya tuh ikut dimasak kayak gitu. Dan di sini ikan asinnya aku pisahin sama durinya atau tulangnya biar nanti tuh waktu makan enak, nggak perlu ngilangin durinya lagi. Misahin tulangnya udah selesai, ini aku cuci dulu. Setelah itu aku mau siapin wajan buat goreng jengkolnya. Ini jengkolnya mau aku goreng sebentar aja ya guys, buat ngelepasin kulit arinya yang masih nempel di jengkol. Karena kalau digoreng dulu tuh mudah banget lepasnya, itu bisa lepas sendiri gitu. Beda lagi kalau kita kupasin, itu tuh susah banget, kadang masih ada yang nempel di jengkolnya. Dan ini goreng jengkolnya udah selesai, nggak usah kering-kering, pokoknya kalau kulitnya udah lepas aja itu udah diangkat. Karena nanti kalau digoreng kering-kering itu bisa ulet atau keras gitu ya guys. Lanjut, karena goreng jengkolnya udah selesai, di sini aku mau numis perbumbuannya. Untuk perbumbuannya seperti biasa, nanti aku sematin di video. Pokoknya kalau yang udah ngikutin video aku dari sebelum-sebelumnya pasti tahu resep masakan aku setiap harinya kalau lagi masak ayam atau numis sayuran. Oh ya guys, di sini untuk ikan asinnya nggak aku goreng ya, karena suami aku tuh nggak suka. Kalau digoreng tuh biasanya keras ya untuk jenis ikan asin rebus yang aku pakai ini. Makanya ini nggak aku goreng, langsung aku tumis sama perbumbuannya aja. Ini jengkol sama ikan asinnya udah masuk, ini aku tambahin kecap manis sedikit aja. Lanjut kita aduk-aduk biar tercampur merata. Nggak terasa ternyata masakan aku ini udah mateng aja tuh, enak banget pokoknya. Karena masaknya udah selesai, lanjut di sini aku mau nyapu di bagian dalam. Ini tuh aku tadi pagi nggak nyapu ya guys. Aku tuh nyapu lantai cuman sehari sekali. Kalau nggak pagi ya sore. Berhubung tadi pagi tuh aku belum nyapu karena capek banget pulang dari kebun. Please jangan julid, kok nyapunya cuman bagian situ aja, bagian yang lain gak disapu. Ya guys, aku tuh kalau nyapu sore pasti gini, cuman bagian ruang tengah sama kamar buat tidur sama kamar buat sholat aja yang aku sapu. Untuk kamar depan dan ruang tamu tuh gak aku sapu. Tapi kalau lagi rajin semuanya tuh aku sapu. Berhubung ini tadi tuh aku udah capek banget, jadi yang aku sapu ya cuman bagian ini sama dapur. Kalau dapur itu setiap hari aku sapu, mau pagi mau siang mau sore pasti aku sapu terus. Tapi tenang guys, walaupun kamar depan sama ruang tamu tuh nggak aku sapu, itu tetap bersih ya, karena pintu depan itu nggak pernah dibuka. Aku tuh buka pintu cuman pintu samping sama pintu belakang. Kalau depan itu sama sekali nggak pernah aku buka kecuali kalau lagi ada tamu. Pasti kalian bertanya-tanya, kok nggak pernah buka pintu depannya kok pas ada tamu aja. Ya guys, di tempatku itu emang kayak gitu, jarang banget ada yang buka pintu depan kalau nggak pas ada yang main dan ada tamu. Karena di desaku tuh nggak aman ya guys, kita buka pintu depan, kita tinggal ke belakang sebentar aja, kalau emang nggak rezekinya kita, itu pasti ada aja barang yang hilang. Makanya kita pilih yang aman aja, kita tutup, nggak usah kita buka. Nggak terasa nih guys, sudah di penghujung video aja, segitu aja cerita aku hari ini. Makasih udah nonton video aku sampai akhir. Bye bye.